Khadijah ini menjatuhkan pilihan kepada baginda Rasulullah SAW itu ternyata karena kemuliaan, ya, kemuliaan hati, kebaikan sifat Rasulullah. Karena Rasulullah kan udah terkenal sebagai orang yang jujur, kan gitu ya. Jadi kemuliaan hati, kebaikan sifat itu lebih utama daripada kekayaan materi. Ada laki-laki memang secara materi mapan, banyak gitu ya. Tapi kalau akhlaknya buruk, maka dia tidak akan menghargai perempuan. Laki-laki itu lebih menghargai perempuan kalau seandainya dia memiliki agama dan akhlak yang baik. Katanya Bu, ujian perempuan itu adalah ketika suami papa. Suami tidak punya pekerjaan. Suami tidak ada uang, suami miskin. Nah, itu ujian perempuan. Ujian kesetiaan perempuan diuji dikala suami tidak punya pekerjaan, tidak punya uang. Kadang kita nggak sabar. Apa yang bisa diharapkan dari laki-laki seperti itu? Banyak yang tidak tahan, akhirnya keluar dari ikatan pernikahan, minta cerai. Itu biasanya ujian untuk perempuan. Kalau laki-laki ujiannya di mana, Bu? Justru ujian laki-laki itu adalah ketika banyak harta. Kalau perempuan ujiannya dikala tidak ada harta, kalau laki-laki ketika banyak harta. Banyak laki-laki setelah hartanya datang, ya, banyak hartanya, disitulah ujiannya. Dia merasa mampu kayaknya milih perempuan satu lagi. Ya kan Bu? Mulai dia jarang di rumah. Itulah ujian laki-laki. Tapi laki-laki yang beragama, berakhlak, insya Allah dia akan menjaga istrinya. Nah, jadi kalau kita lihat Khadijah itu memilih laki-laki yang justru dari kepapanan ekonomi kurang gitu ya, dilihatnya dari kebaikan hati, mulianya akhlak, ini luar biasa. Ini adalah pilihan cerdas. Kita ibu-ibu rata-rata ketika ada laki-laki melamar anak kita dalam posisi yang ekonominya tidak mapan, ini juga ujian buat kita. Apa dia kerjanya, Nak? Belum ada kerjanya. Terus mau makan apa? Kalau punya anak cepat, anak mau dikasih makan apa? Lupa bahwa yang mengatur rezeki itu adalah Allah. Dalam surat An-Nur Allah katakan, iyakunu fuqara, kalau seandainya kita ini masih fakir, tapi niat ingin menikah menghindari perzinahan, yughnihumullah. Allah akan kayakan dia. Jadi kalau ada orang menikah masih fakir itu kan nggak punya pekerjaan ya Bu. Kalau orang miskin kan ada pekerjaan tapi nggak mencukupi. Kalau ini orang masih fakir, belum ada pekerjaannya, tapi dia ingin menutupi perzinahan, menghindari perzinahan, dia menikah, Allah janji, Allah akan mudahkan urusannya dan Allah akan kayakan dia. Nah, ini yang sering lupa oleh kita. Sebenarnya udah kita buktikan dulu ketika kita menikah. Itu kita menikah melihat mungkin suami kita juga belum kerja. Tapi alhamdulillah setelah pernikahan itu rezeki itu rupanya datang aja. Anak lahir ada juga. Sampai bertahan, anak besar, sekolah, apa semua terpenuhi semua kebutuhannya. Siapa yang memenuhinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kalau orientasi kita itu karena harta, betapa banyak Allah uji, awalnya dia punya harta yang bagus, ternyata setelah menikah PHK. Setelah menikah kok susah untuk bekerja. Nah, ini Allah ingin meluruskan mungkin niat-niat kita yang salah gitu ya. Sehingga diuji dengan ujian tadi susahnya mencari penghasilan, mencari pekerjaan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah,